Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena cintanya kepada saudara dan saya, kepada seisi dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus Tuhan, Dia Juru Selamat kita. Mari nyanyikan pujian yang terbaik dari hati. Haleluya. Dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Bernyanyilah kamu tentera malaikat. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Allah, Dia Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Sembah Dia, pujilah namanya. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yang Raja. Sembah dan puji Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang layak terima hormat sembah. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Haleluya. Yang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yang Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan dan penyelamat kami. Kami ada di hadapan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur sebab Engkau baik. Di ibadah Natal ini kami mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Layakan kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan, Engkau disukakan, Engkau dipuaskan lewat ibadah kami di saat ini. Kami yakin juga Engkau telah siapkan berkat untuk kami dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di hari Natal ini kita mau bersuka cita. Kita mau berglori bagi Tuhan. Haleluya. Tinggikan namanya. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Juru Selamat kita. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Haleluya. mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus selamat kami.
syukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu mari naikkan syukurmu. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita. Amin. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan, supaya yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dapat hidup kekal. Katakan sekali lagi, supaya yang percaya kepadanya. Haleluya. Jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia.
Saat ini kita akan masuk dalam candlelight service. Bapak Ibu dapat menyalakan lilin masing-masing dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, anak Maha Kudus yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu, Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus yang cinta, kami terus bagiku hilanglah hormatmu, amat ingat tempat tidurmu, ajarlah ku bersyukur, ajarlah ku bersyukur. Malam biram, malam kudus, damailah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah datang. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, berikan hati yang terbaik, tempat yang terbaik untuk firman Tuhan bekerja, menjamah segenap kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tinggikan Dia. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
puji, Ruhita Biarlah berkenan di hadirat-Mu. sembah dan puji, Ruhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji, Ruhita tamu. Sembah dan puji, Ruhita tamu. Sembah dan puji, Ruhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji, Ruhita tamu. Sembah dan puji, Ruhita tamu. Sembah dan puji, Ruhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan menerima berita kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sampaikan yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami mau siapkan hati yang terbaik untuk Engkau taburi dengan benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih biarlah firman itu bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam ibadah hari ini kita memperingati dan merayakan juga hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu di dalam pemberitaan firman untuk hari ini, tema yang diambil adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita meyakini bahwa Yesus yang lahir dalam palungan itu adalah Yesus yang kemudian menjadi Juru Selamat dunia. Satu rencana Allah yang sudah disiapkan bahkan jauh sebelum manusia dijadikan, yaitu rencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Rencana untuk membawa manusia kembali ke dalam bentuk yang semula sebagai ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga mengetahui bahwa ada orang-orang yang meragukan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada orang-orang yang bahkan tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Juru Selamat.
Sebab itu bersama-sama kita akan lihat di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-8. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi kita meyakini hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang kemudian dari sanalah, dari Bapa itulah berasal segala sesuatu. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan dasar iman bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Ya, karena Rasul Paulus mengatakan dengan mulut kita mengaku dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Jadi dasar keimanan Kristen adalah meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku bahwa Dia adalah juru selamat, dan itu yang menyelamatkan kita. Dasar itu yang harus menjadi pijakan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Pertahankan iman itu. Jangan sampai goyah, karena akan banyak sekali seperti tadi sudah kita bacakan di dalam ayat 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 ini. Banyak yang menyebut dirinya Allah. Banyak yang mengaku bahwa Dia Tuhan. Ada benda-benda mungkin yang dijadikan Allah dan Tuhan bagi manusia. Tetapi kemudian kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita mempelajari kembali dan kita melihat, mengingat kembali peristiwa ketika Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk datang menemui Maria untuk memberitahukan mengenai rencana Allah melalui kehidupan Maria, bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Maka di dalam Lukas pasal yang pertama, dengan jelas di situ dikatakan di ayat ke-31, malaikat Gabriel itu katakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bayi itu harus dinamakan Yesus. Yesus yang berarti Tuhan penyelamat atau pembebas. Ya, Yesuslah yang akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Sebab itu kita juga meyakini, kalau kita baca dalam ayat-ayat berikut dari Lukas pasal 1 ini, bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, tapi Dia juga merupakan Raja yang kekal. Dia akan menjadi Raja yang kekal, yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan karena itu menjadi misi Allah bagi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan misi Allah ini harus terlaksana. Dan karena harus terlaksana, maka Allah mengirimkan putranya yang tunggal itu,
yang disebut dinamai Yesus itu ke dalam dunia ini. Dan Yesus sudah rela datang ke dalam dunia ini, lahir dalam kandang yang hina di Bethlehem. Dan dialah yang akan menjadi raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Tetapi tugas utama, misi utama adalah untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, kepada Yusuf dalam mimpinya, malaikat Tuhan datang karena Yusuf tadinya Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria sudah mengandung lebih dulu. Tetapi dalam mimpi itu kemudian kita lihat mulai ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sudah sejak awal menjadi rencana Allah, Yesus harus menjadi juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebab itu saudara-saudara, kita akan mengetahui bahwa memang sudah menjadi satu rencana Allah yang jauh sebelumnya untuk penyelamatan, program penyelamatan manusia. Manusia yang lahir dalam keadaan suci, kudus, mulia itu kemudian jatuh dalam dosa dan tidak ada lagi jalan untuk selamat. Hanya melalui Yesus. Sebab itu Allah mengutus anaknya, ya. Allah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dunia. Dan di dalam Injil Lukas kemudian ditulis juga, tugas Yesus ini sebagai anak Allah, yang disebut juga anak manusia. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini misi penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya, kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Bapa, dan Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus, semuanya di dalam satu oknum ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diselamatkan, itulah menjadi dasar iman kita. Kita mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah melalui kebangkitannya. Karena kita tahu Yesus kemudian setelah dilahirkan sebagai bayi, bertumbuh, dan kemudian dia bekerja, dia mengadakan tanda-tanda heran, tetapi banyak orang yang membenci dia. Bahkan ada orang-orang yang kemudian mencaci maki Yesus, sehingga kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan kebangkitannya. Yesus tidak tinggal mati di dalam kubur, tetapi dia bangkit. Ya, karena apa yang Allah sudah rencanakan harus dapat dilaksanakan, harus dapat dijalankan. Secara daging, Yesus adalah manusia. Ada ibu bapanya, Yusuf sebagai ayahnya, bapaknya, Maria sebagai ibunya. Walaupun benihnya bukan dari benih Yusuf, tetapi kita ketahui bahwa Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Sebab itu Yesus juga dianggap sebagai keturunan dari Daud. Ya, tetapi di dalam kealahannya menurut
Roh Kudus itu oleh kebangkitannya. Karena Yesus tidak tinggal di dalam kubur, Yesus tidak tinggal mati, tapi dia bangkit, maka ia disebut Yesus Kristus Tuhan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itulah yang membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sekedar anak tukang kayu, tapi Yesus adalah Tuhan. Sebab itu dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita berseru, ya, suratan Roma menulis, kalau kita berseru kepada nama Tuhan itu, maka kita akan diselamatkan. Semua kita adalah manusia berdosa. Kita sudah lahir dalam keadaan berdosa. Tetapi ada jalan keselamatan yang Tuhan sudah buat. Ada jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, yaitu melalui Yesus. Sebab itu kita perlu percaya kepada Yesus. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa menjadi dasar iman kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus disebut Tuhan karena dia bangkit dari mati. Dia menjadi juru selamat. Dosa seluruh dunia ditanggungkan kepadanya. Dia mati, tetapi dia bangkit. Dan kuasa Allah lah yang membangkitkan dia. Ya. Sebab itu ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang tadi sudah dibuktikan melalui kebangkitan Yesus itu, ketuhanan Yesus itu harus menjadi dasar bagi kita orang-orang percaya supaya kita bisa hidup taat. Ya, Tuhan kehendaki anak-anaknya taat kepada perintah-perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam suratan Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab itu kita harus tetap hidup di dalam Dia. Dan untuk bisa tetap hidup di dalam Dia, kita harus taat. Dan ketuhanan Yesus itulah yang menjadi dasar bagi orang-orang Kristen untuk taat. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah taat. Yesus menunjukkan contoh yang baik. Dia taat kepada perintah Bapa. Dia yang tadinya tinggal di dalam sorga yang mulia, yang hidup dalam kekudusan, tapi kemudian mau lahir ke dalam dunia ini, dijadikan dosa, menderita sengsara, bahkan mati bagi kita. Taat, tetapi dia bangkit. Sebab itu dia adalah Tuhan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita, yang diharapkan sebagai dari kita sebagai orang-orang yang percaya adalah supaya kita juga menjadi orang-orang yang taat, belajar dari cara hidup Yesus yang taat kepada perintah Bapa. Dan ketuhanan Yesus itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas yang mutlak. Yesus sebagai Tuhan mempunyai hak atau otoritas yang mutlak yang dapat menentukan segala sesuatu. Sehingga kemudian kalau kita melihat di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama
di atas segala nama. Allah sangat meninggikan dia. Karena kerelaannya Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk berkorban, dijadikan dosa, supaya dia menjadi juru selamat dan menyelamatkan dunia ini. Allah meninggikan dia. Ayat 10 katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada otoritas yang mutlak sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Otoritas penuh dipegang oleh Yesus karena pengorbanannya, kerelaannya, ketaatannya untuk menjadi juru selamat. Dan untuk menjadi juru selamat dia melalui satu proses yang sangat berat. Dia harus mengalami siksaan bahkan kematian. Tetapi dengan hal itulah dia memiliki hak yang kuat. Dia ditinggikan oleh Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus, oleh Yesus ini sebagai juru selamat, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus mempunyai tujuan untuk membawa orang kepada Allah. Yesus menjadi juru selamat, dia menjadi pendamai antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman. Dia menjadi juru damai. Sehingga Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada manusia. Karena memang Allah mengasihi. Allah mengasihi manusia. Sebab itu Allah mempunyai rancangan yang besar untuk penyelamatan manusia. Dan bertindak sebagai juru damai ini, maka Yesus menjadi tugas Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat, untuk membawa orang kepada Allah. Untuk menyelamatkan manusia. Membawa mereka kepada Allah, berdamai dengan Allah, agar mereka menerima orang-orang berdosa ini, agar mereka menerima kehidupan yang kekal. Tetapi dosanya harus diampuni dulu. Dan untuk dosanya diampuni, mereka harus mengaku dulu. Mengaku bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, di kandang yang hina, Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit, itulah juru selamat kita. Dengan demikian, ketika kita mengakui, orang-orang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka terjadilah perdamaian antara Allah dengan manusia. Dan ketika manusia atau Allah sudah berdamai dengan manusia, manusia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian mereka. Ini merupakan kehendak Bapa di dalam sorga. Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, kemudian katakan di situ, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa. Bapa menginginkan orang-orang yang percaya, orang yang melihat dan percaya kepada anak itu beroleh hidup yang kekal. Ada perdamaian antara Allah dengan manusia. Harusnya manusia mati. Itu ketentuannya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus mati di dalam dosa. Mereka harus menerima penghukuman. Tetapi kita melihat karena kasih Allah yang besar ini, maka Allah mengirimkan putranya,
putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini. Dan Yesus itulah yang menjadi juru selamat kita. Yesus itulah Tuhan yang sekalipun mengalami kematian, tetapi kemudian bangkit kembali, membawa kita yang berdosa berdamai dengan Allah. Membawa kita yang harusnya binasa, kemudian bisa memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan itulah peran Yesus. Itulah apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus lakukan untuk penyelamatan manusia. Penyelamatan yang Yesus kerjakan juga mempunyai tujuan bukan saja untuk hidup yang kekal, tetapi juga agar manusia bisa hidup untuk Tuhan. Banyak kali kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya ingin menyenangkan hidup kita sendiri. Kita hanya menyenangkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mau berpikir tentang Allah. Terlalu repot berpikir tentang Allah. Terlalu banyak aturan berpikir tentang Allah. Terlalu banyak larangan yang harus kita patuhi. Kemudian orang mulai mengeraskan hati. Sehingga hal inilah yang kemudian membawa manusia ke dalam ikatan dosa yang begitu kuat. Dan ketika dosa itu sudah begitu kuat mengikat manusia, manusia tidak mau lepas lagi dari ikatan dosa itu, maka kebinasaanlah yang menjadi bagian manusia. Tetapi menjadi tugas Yesus sebagai penyelamat, yaitu agar manusia juga bisa hidup untuk Tuhan. Ya, manusia hidup untuk Tuhan. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, katakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tujuannya Yesus membawa manusia agar hidup dengan Tuhan, hidup untuk Tuhan, adalah supaya mereka tidak lagi melakukan dosa. Mereka tidak lagi berbuat dosa. Karena orang-orang yang terus melakukan dosa, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang terus berbuat dosa, mereka tidak mengenal Tuhan. Dan bagi mereka tidak ada keselamatan. Hukuman akan dijatuhkan untuk selama-lamanya. Sementara bagi mereka yang menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka mereka akan tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam Dia. Itulah yang kemudian membuat kita tidak berdosa lagi. Sebagai manusia kita dari waktu ke waktu, hari ke hari masih melakukan kesalahan, masih melakukan pelanggaran dan dosa. Tetapi Allah terus memperbarui kehidupan kita melalui firman dan Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah tinggal sepenuhnya di dalam Allah, maka tidak ada lagi dosa dalam kehidupan kita. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan sebab itu keselamatan yang Allah sudah kerjakan, keselamatan yang Allah sudah sediakan bagi kita melalui kehidupan Yesus, ya di dalam Kristus, harus kita terima. Harus kita manfaatkan dengan baik. Dan keselamatan itu hanya dapat diterima dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Dan tadi saya sudah katakan dasar iman Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah apa yang menjadi isi pesan Natal pada hari ini. Sebab itu kita perlu belajar dan memahami kebenaran firman Allah, sehingga sebagai ayat terakhir di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga,
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci, firman Allah inilah yang akan menuntun kita kepada iman untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Saudara, di hari yang berbahagia ini, kita sudah menikmati firman Allah, kita memperingati dan merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, tetapi jangan hanya sebagai satu pesta, sebagai satu kebiasaan, tetapi mengetahui bahwa yang kita peringati, yang kita rayakan kelahirannya, Dia adalah Yesus, Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian nyanyikan sebuah lagu, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kami memperingati dan merayakan kelahiran-Mu Tuhan.
Kami lakukan itu karena kami mencintai Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Kami yang harusnya mati di dalam kebinasaan. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, maka kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar, yang berlaku dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan kami. Sebab itu biarlah dengan iman, dengan kepercayaan kami, dengan keyakinan yang teguh, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat meyakini bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain bagi kami selain Engkau, yaitu Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami tetap dapat memegang keyakinan dan iman kami ini terus sampai akhir hayat kami. Karena kami tahu akhir dari kehidupan kami akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sementara kami ada di dalam dunia ini, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Hal-hal yang besar yang Tuhan ingin nyatakan dan Tuhan ingin lakukan, berlakulah dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap taat sebagai anak-anak-Mu. Kami belajar dari ketaatan Yesus, taat kepada Bapa di sorga. Kami juga ingin taat kepada Allah kami. Karena Engkaulah pencipta kami. Dan Engkaulah yang mengasihi kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin.